Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, shalom dan selamat malam untuk kita. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Imelda Trisanti Niki selaku moderator dan Daniar Tanya Nurfadila Fadila. dan Sulfa Suratun Nazila. Uh, adapun tema adapun tema kita itu filsafat dan agama. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, saya langsung mempersilahkan Daniar untuk menjelaskan materinya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Daniar. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan filsafat. Kata filsafat pada awalnya berasal dari bahasa Yunani atau philos artinya cinta. Sedangkan Sophia artinya kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah. Para ahli filsafat disebut dengan filosof yakni orang yang mencintai, mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Filosof bukan orang yang bijaksana atau berpengetahuan benar, melainkan orang yang sedang belajar mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang dianut kepada sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan Tuhannya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan, manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Filsafat agama pada hakikatnya adalah pembahasan yang mendalam tentang dasar agama yang paling pokok adalah tentang Tuhan. Tuhan dibahas tidak saja segi dari argumentasi tentang eksistensinya, tetapi juga argumentasi orang-orang yang meragukan dan bahkan yang menolak eksistensinya. Selanjutnya yaitu agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskrit atau A yang berarti tidak dan gam yang berarti kacau. Jadi tidak kacau. Di sisi lain, kata religi berasal dari religion yang berarti memikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Filsafat agama adalah sinergitas antara kegiatan hari dan akal. Daya akal berfungsi sebagai penjelas dan menganalisis ajaran agama. Adapun daya hati berfungsi untuk memuaskan perasaan penganut agama. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Terima terima kasih. kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan dan penyampaian materinya, Mbak Daniar. Uh, untuk lebih mempersingkat waktu lagi, saya langsung mempersilahkan Mbak Zulfa untuk menyampaikan materi dan penjelasannya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu tentang hubungan filsafat dengan agama. Sebelum kita ke eh, lebih mendalam tentang hubungan filsafat dan agama, saya akan menjelaskan ulang lagi tentang apa sih itu filsafat, yaitu studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Ya, itu untuk filsafat. Kemudian agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kemudian saya akan membedah tentang hubungan atau relasi antara filsafat dengan agama. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh sebuah kebenaran. Walaupun dalam mencari kebenaran tersebut, baik filsafat maupun agama itu mempunyai caranya atau jalannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian itu tadi persamaan ya. Kemudian perbedaan antara agama dan filsafat. Yang pertama yaitu unsur mutlak. Agama itu adalah unsur mutlak atau unsur yang pasti dan sumber kebudayaan. Sedangkan filsafat adalah salah satu unsur
kebudayaan. Kemudian yang kedua yaitu agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat adalah hasil spekulasi atau menebak-nebak gitu ya, spekulasi manusia. Yang ketiga yaitu agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat menguji asumsi-asumsi sains atau ilmu pengetahuan, dan sains itu mulai dari asumsi tertentu. Kemudian yang keempat, agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran, sedangkan filsafat mempercayakan sepenuhnya kekuatan daya pemikiran. Dan yang terakhir, agama mempercayai akan adanya kebenaran dan khayalan. Kebenaran dan khayalan dogma-dogma agama, atau bisa disebut dengan doktrin, atau bisa disebut juga dengan pokok ajaran. Sedangkan filsafat tidak mengakui dogma-dogma atau doktrin-doktrin agama sebagai kenyataan tentang kebenaran. Dan dapat saya simpulkan ya. Next slide, please. Nah, dapat saya simpulkan bahwa terlihat bahwa peran agama dan meluruskan filsafat yang spekulatif terhadap kebenaran mutlak yang terdapat dalam agama. Sedangkan peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Mungkin itu saja ya, Mbak, atas penjelasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Sangat luar biasa untuk malam ini, untuk mengakhiri pertemuan kita gitu ya. Soalnya kan ini kita akan membahas lagi di kelas nanti bersama Pak Mukarrom. Untuk mengakhiri, saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cuma itu.